Ya, Anda kembali di iNews Siang pemirsa, kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, 7 hari jelang Lebaran, arus kendaraan sepeda motor di kawasan arteri Kalimalang mulai meningkat. Sabtu pagi, kendaraan roda 2 mulai memadati Jalan Kiai Haji Nur Ali atau Jalan Arteri Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Namun volume kendaraan roda 2 ini tidak sepadat dengan pemudik yang berangkat di malam hari. Para pemudik beralasan berangkat lebih awal di pagi hari lantaran sudah libur bekerja dan menghindari kemacetan parah yang akan terjadi selama arus mudik Lebaran. Diperkirakan kendaraan pemudik sepeda motor akan meningkat pada Sabtu malam nanti, mengingat hari ini sudah memasuki libur sekolah dan banyak para pekerja yang libur. Sementara itu, arus kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek pagi ini mulai padat dari arah Jakarta. Ribuan kendaraan didominasi mobil pribadi terus melintas dari arah Jakarta menuju sejumlah daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kepadatan kendaraan pemudik bahkan sudah terjadi sejak Jumat malam. Pada sejumlah titik, arus lalu lintas terpantau padat, namun masih bergerak perlahan. Untuk mengurangi potensi kemacetan, Satlantas Polres Karawang bersama Jasa Marga menyiapkan skema rekayasa lalu lintas. Salah satunya penerapan kontraflow satu lajur dari kilometer 54,200 hingga kilometer 70. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional. Pemudik diimbau mematuhi aturan lalu lintas, menjaga kondisi fisik, serta memastikan kendaraan dalam kondisi prima sebelum melakukan perjalanan. Ya pemirsa, sebelum berangkat mudik lewat jalur darat, pastikan saldo kartu uang elektronik Anda terisi. Gara-gara saldo e-tol habis, gerbang tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah macet. Antrean kendaraan terjadi di gerbang tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Sejumlah kendaraan yang kehabisan saldo e-tol menjadi pemicu antrean kendaraan. Para sopir keluar dari mobil untuk melakukan isi ulang saldo, sehingga seluruh kendaraan di belakangnya harus menunggu lebih lama. Sementara itu ada 4 gardu tol yang dioperasikan di tol Pejagan. Pengelola jalan tol meminta pemudik mengisi saldo e-tol terlebih dahulu dengan jumlah cukup agar tidak kehabisan saldo di tengah jalan. Ngantri nggak tadi? Iya. Ngantri berapa jam? Setengah jaman lah. Setengah jam Anda. Dari mana mau kemana Mas? Dari Sumatera mau ke Cilacap. Ya, jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat mulai ramai dipadati pemudik. Sebagian pemudik memilih melakukan perjalanan pada dini hari agar lebih lengang dan santai. Memasuki musim arus mudik Lebaran 2026, arus lalu lintas di jalur arteri Pantura, Kota Cirebon, Jawa Barat mulai ramai. Sabtu pagi, kendaraan roda 4 maupun roda 2 mulai memadati jalur Pantura. Mereka hendak pulang kampung ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebagian pemudik memilih melakukan perjalanan pada dini hari agar lebih lengang dan santai. Jam 3 subuh. Kenapa ngambil malam kayak gitu? Biar enak, nggak panas banget lah. Biar lancar gitu. Iya, istirahat dulu kan kemarin pulang kerjanya sore. Istirahat dulu jadinya. Sementara itu, petugas terus bersiaga di sejumlah titik untuk mengatur lalu lintas dan mengamankan jalannya arus mudik. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 hari jelang Idul Fitri, volume kendaraan di jalur tol Cikampek mulai meningkat.
Pihak PT Jasa Marga mencatat sebanyak 285.000 kendaraan telah meninggalkan Jabodetabek terhitung sejak H-10 Hari Raya Idul Fitri. Sejak Sabtu pagi, kendaraan yang melintas di dalam tol Cikampek Utama didominasi oleh kendaraan pribadi dengan plat nomor B, disusul dengan bus Trans Jawa serta truk bermuatan. Selanjutnya, untuk mendukung arus mudik tahun ini, pihak Jasa Marga juga memberikan diskon tarif tol bagi para pemudik sebesar 30% di 9 ruas jalan tol. Ya, pemudik yang berangkat menggunakan bus mulai meningkat di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Semakin mendekati Lebaran atau 7 hari jelang Idul Fitri, pemudik mulai memadati Terminal Bus Pulau Gebang. Ratusan penumpang mulai meninggalkan Jakarta per hari ini. Hari Sabtu pagi jam 9:45, petugas mencatat ada 112 bus yang berangkat dan mengangkut 827 penumpang. Sejumlah penumpang mengaku memilih berangkat lebih awal agar terhindar dari kepadatan saat puncak arus mudik. Selain itu, ketersediaan tiket pada awal arus mudik juga masih relatif lebih mudah didapatkan. Pihak terminal memperkirakan jumlah penumpang akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan seiring mendekatnya perayaan Idul Fitri. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkait arus mudik Lebaran kali ini, kita bergabung dengan Wenda Nura di Terminal Pulau Gebang, Cakung, Jakarta, dan juga Kea de la Rosa di rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Kita ke Wenda terlebih dahulu. Selamat siang Wenda, bagaimana pantauan arus mudik terkini di sana? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Meskipun belum memasuki puncak arus mudik Lebaran, namun di Terminal Bis Pulau Gebang saat ini sudah terjadi lonjakan penumpang, dan lonjakan penumpang ini sudah mulai terjadi sejak hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 yang lalu, di mana pada hari Kamis di Terminal Bis Pulau Gebang ini sudah memberangkatkan lebih dari 2.800 penumpang dengan menggunakan 404 bis antar kota antar provinsi. Sedangkan untuk hari kemarin, hari Jumat, juga di Terminal Bis Pulau Gebang juga sudah memberangkatkan penumpang dengan menggunakan lebih dari 300 bis antar kota antar provinsi. Dan untuk hari ini, per pagi hari tadi saja, data yang kami terima per pukul 9:45 waktu Indonesia bagian Barat, di Terminal Bis Pulau Gebang ini sudah memberangkatkan lebih dari 800 penumpang dengan menggunakan 112 bis antar kota antar provinsi. Dan untuk keberangkatannya sendiri, Syafa, untuk pagi hari di Terminal Bis Pulau Gebang ini didominasi oleh bis yang akan berangkat ke Pulau Sumatera, sedangkan untuk siang menjelang sore hari didominasi oleh bis yang akan berangkat ke Jawa Tengah. Jadi pemirsa, kalau tadi kami sempat berbincang dengan beberapa penumpang, mereka memang memilih untuk mudik lebih awal, tentu untuk menghindari kepadatan pada saat puncak arus mudik yang diprediksi akan terjadi pada tanggal 17 Maret mendatang. Dan untuk Anda pemirsa yang akan berangkat ataupun melakukan perjalanan mudiknya melalui moda transportasi apapun, disarankan tentunya untuk selalu berhati-hati baik terhadap anak ataupun barang bawaan Anda, tentunya agar perjalanan mudik Anda aman, nyaman, terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan selamat sampai ke tujuan. Kembali ke Anda, Syafa.
Ya, terima kasih Wenda Nura. Selanjutnya kita akan menuju Kea De La Rosa yang ada di kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Selamat siang Kea, bagaimana situasi terkini lalu lintas di sana? Selamat siang Safa dan juga pemirsa. Hingga saat ini di Tol Cikampek Utama, khususnya di KM 57 masih belum ada kepadatan ataupun kemacetan. Dan hingga kini masih terlihat ramai lancar. Dan untuk informasi yang kami dapatkan dari Ditlantas Polda Jawa Barat mengatakan bahwa masih dalam volume yang ramai lancar, yakni kendaraan yang masuk jumlahnya di angka 2.200 per jam, yang dimana masih terpantau lancar dan juga didominasi oleh mobil pribadi yang berplat B atau berasal dari Jakarta dan sekitarnya, lalu didominasi dengan bus antar kota ataupun Trans Jawa, dan terakhir didominasi oleh truk ataupun truk berangkutan. Dan untuk saat ini kami juga masih belum mengetahui adanya titik-titik di mana kemacetan ataupun kepadatan itu terjadi, khususnya di Cikampek Utama ini, yang memang diketahui dari Ditlantas Polda Jawa Barat mengatakan akan diberlakukannya kontraflow jika dilihat adanya kemacetan ataupun kepadatan di titik-titik di Tol Cikampek Utama ini, yang nantinya indikator akan dilakukannya kontraflow jika kendaraan atau volume kendaraan mencapai 5.500 kendaraan masuk per jam, itu akan diberlakukan kontraflow. Lalu juga jika kendaraan mencapai titik puncak, ya ini 8.000 kendaraan masuk per jam, yang dimana itu merupakan titik puncak arus mudik lebaran, akan diberlakukan sistem satu arah nasional atau one way nasional. Dan jika kita lihat Wenda, maksud kami Safa dan juga pemirsa, bahwa di KM 57 ini karena masih ramai lancar, beberapa pemudik juga masih berangkat dengan laju yang cukup signifikan, yang dimana masih terpantau belum ada kepadatan. Dan hingga kini dari Jasa Marga mengatakan bahwa adanya diskon khusus untuk para pemudik yang berangkat di hari ini dan juga besok, yakni tanggal 14 dan juga tanggal 15, diskon berupa 30% potongan tarif tol berlaku di 9 ruas jalan tol. Dan tidak henti-hentinya Jasa Marga mengingatkan kepada seluruh pemudik yang akan melakukan perjalanan jarak jauh luar kota untuk tetap menjaga kesehatan dan mengutamakan keselamatan, karena keluarga Anda di kampung halaman telah menunggu. Kembali ke studio, Safa. Ya, terima kasih Kea De La Rosa langsung dari Tol Jakarta Cikampek, dan juga Wenda Nura dari Terminal Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, dan selamat bertugas kembali. Dipersembahkan oleh